Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masailu fi jam'i ta'khiri. Utawi iki iku pira-pira masalah ing dalem jamak takhir. Al-ula utawi masalah kang pertama iku ngene. Dakhala mlebu apa waqtul ula waktu salat kang pertama walam yusolliha lan durung salat sapa man ing al-ula. Summa safara mongko kari-kari safar sapa man fi waqtiha ing dalem wektune al-ula. Faya juzu mongko wenang lahu kaduwe man apa jam'ut ta'khiri apa jamak ta'khir bisyarti ayyan wiya kelawan syarat yen to niat sapa man al jam'a ing jamak ba'da khurujihi ing dalem sakwise metune man minal umrani saking keramaian utawa saking pemukiman. Wala yajibu lan ora wajib alaihi ing atase man apa ayyu sholliya yen to salat sapa man al-ula ing salat kang pertama fi waqtiha ing dalam wektune al-ula. Masalah pertama di dalam pembahasan mengenai jamak takhir adalah begini. Ketika waktu salat yang pertama masuk, berarti bisa zuhur ataupun bisa maghrib. Sedangkan seseorang ini belum melaksanakan salat yang pertama. Kemudian, di dalam waktu sholat yang pertama itu, dia belum sholat, lalu dia mulai safar di waktu sholat yang pertama. Dalam hal ini berarti waktu sholat yang pertama lebih dulu masuk dibandingkan safarnya. Maka baginya boleh melaksanakan jamak takhir, dengan syarat dia niat menjamak setelah dia keluar dari kampungnya. Dan dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat yang pertama di waktu sholat yang pertama. Artinya dia memang boleh menjamak takhir dalam kasus ini. Naam. Atsaniyah utawi masalah kang kaping pindho iku ngene. Dakhala mlebu apa waqtul ula waktu sholat kang pertama wa huwa hale utawi man iku musafirun wong kang safar. Wa nawala niat sapa man jam'at ta'khiri ing jamak takhir summa aqama mongko kari-kari mukim sapa man qabla dukhuli waqti tsaniyah ing dalem sadurunge mlebune waktu salat kang kaping pindho fayajibu mongko wajib alaihi ing atase man apa ayyu sholliya yen to salat sapa man al-ula ing salat kang pertama fi waqtiha ing dalem waktune al-ula. Kemudian masalah yang kedua adalah begini. Waktu sholat yang pertama, entah itu zuhur ataupun maghrib, masuk. Sedangkan orang itu sudah dalam perjalanan. Dia sudah berstatus musafir. Kemudian, dalam safarnya itu, di waktu sholat yang pertama, dia niat jamak takhir. Artinya dia berniat untuk melaksanakan sholat yang pertama di waktu sholat yang kedua. Nah ternyata summa aqama qabla dukhuli waqti tsaniyah, dia sudah sampai di tujuan, dia sudah berstatus mukim, artinya dia sudah tidak berstatus musafir lagi sebelum masuknya waktu sholat yang kedua. Nah, maka dalam kasus ini karena dia sudah berstatus mukim,
sebelum waktu sholat yang kedua, maka fayajibu alaihi ayyusalliyal ula fi waqtiha. Maka dia wajib untuk melaksanakan sholat yang pertama pada waktunya. Artinya berarti dia tidak boleh menjamak takhir. Karena memang dia sudah mukim statusnya sebelum masuk waktu sholat yang kedua. Naam. As-salisah utawi masalah kang kaping 3. Di masalah yang ketiga ini, Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf rahimallahu ta'ala menjelaskan berkaitan dengan perbedaan antara jamak taqdim dengan jamak takhir. Beliau menyebutkan paling tidak ada 4 perbedaan pokok berkaitan dengan ketentuan jamak taqdim dan jamak takhir. Yang pertama adalah mengenai waktu niat. Waktu niyati utawi waktu niat iku fi asna'is sholati al-ula. Yang dalam tengah-tengah waktu sholat al-ula yang pertama. Ini di dalam kasus jamak taqdim. Artinya, waktu niat seseorang menjamak taqdim itu adalah mesti di tengah-tengah sholat yang pertama. Artinya ketika dia melaksanakan sholat, maka saat itulah waktu di mana dia mesti berniat jamak taqdim. Berbeda halnya dengan jamak takhir. Sayyid Hasan menyebutkan, min dukhuli waqtil ula ila ayyabqa min waqtiha ma yasa'uha. Sedangkan waktu niat bagi jamak takhir itu adalah dimulai dari masuk waktu sholat yang pertama sampai dengan tersisanya waktu sholat yang pertama sekadar kira-kira jarak ataupun rentang waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat yang pertama secara ringkas, yakni rukun-rukunnya saja dengan kecepatan yang sedang. Katakanlah misalnya, sholat zuhur itu bisa dilaksanakan dengan melaksanakan rukun-rukunnya secara ringkas dan dalam tempo yang sedang itu kira-kira misalnya 5 menit. Maka waktu niat jamak takhir itu adalah sejak masuk waktu zuhur sampai dengan waktu asar kurang 5 menit. Maka ketika seseorang niat jamak takhir 2 menit sebelum masuk waktu asar, ini berarti jamak takhirnya tidak sah. Artinya berarti dia tidak bisa melaksanakan jamak takhir dalam kondisi ini. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua masalah persyaratan dawamul udri. Bahwa dalam jamak taqdim, dawamul udri ila tamamil ihram bis sholati tsaniyah. Bahwa dalam jamak taqdim, status safar itu harus tetap ada sampai dengan selesainya atau sempurnanya takbiratul ihram sholat yang kedua. Artinya, seseorang itu disyaratkan masih berstatus musafir ketika dia melaksanakan sholat yang pertama sampai dia selesai melaksanakan takbiratul ihramnya sholat yang kedua. Jadi tidak harus sampai sempurnanya sholat yang kedua. Berbeda halnya dengan jamak takhir, di mana jamak takhir adalah disyaratkan dawamul udri ila tamamis sholati tsaniyah. Bahwa udzur atau safar dalam hal ini itu disyaratkan harus tetap ada sampai dengan sempurnanya sholat yang kedua. Artinya, seseorang itu disyaratkan masih berstatus musafir sampai pelaksanaan sholat yang kedua selesai. Dalam kasus pembahasan yang sebelumnya, ketika masuk waktu sholat yang pertama, sedangkan dia sudah berstatus musafir, kemudian dia niat jamak takhir, kemudian dia sudah berstatus mukim, artinya dia sudah tidak berstatus musafir sebelum masuknya waktu sholat yang kedua, maka dalam hal ini dia tetap wajib melaksanakan sholat yang pertama di waktunya. Karena disyaratkan dawamul udri ila tamamis sholati tsaniyah. Kemudian perbedaan yang ketiga, Sayyid Hasan mengatakan tajibu al-muwalatu bainahuma. Ini di dalam jamak takdim, bahwa di dalam jamak takdim disyaratkan wajib mualah atau continue di antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Artinya ketika melaksanakan jamak takdim zuhur dengan asar ataupun maghrib dengan isya di waktu sholat yang pertama, artinya berarti dilaksanakan di waktu zuhur ataupun di waktu maghrib, maka kedua sholat ini harus continue.
Artinya, setelah melaksanakan sholat yang pertama, tidak boleh ada jeda yang panjang. Tidak boleh ada jeda yang kira-kira panjangnya 2 rakaat sholat yang ringan, yang rukun-rukunnya saja. Kemudian, dia langsung melaksanakan sholat yang kedua. Jadi, seseorang itu di dalam jamaah takdim disyaratkan harus segera melaksanakan sholat yang kedua setelah selesai sholat yang pertama. Tidak boleh ada senggang waktu sekiranya waktunya itu cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat yang ringan. Ya. Sedangkan di dalam jamaah takhir, antara sholat pertama dan sholat yang kedua itu tidak disyaratkan kontinu. Namun, kontinu atau mualah ini disunnahkan. Artinya, ketika seseorang melaksanakan jamaah takhir, misalnya sudah melaksanakan sholat duhur di waktu asar, maka dia tidak wajib untuk langsung melaksanakan sholat asar. Ya, dalam hal ini dia tidak diwajibkan untuk mualah. Namun demikian dia tetap disunahkan untuk segera melaksanakan sholat asar atau sholat yang kedua persis setelah selesai melaksanakan sholat yang pertama. Naam. Kemudian perbedaan yang keempat. Di dalam jamaah takdim yajibu at-tartibu, wajib tartib, wajib urut. Di dalam jamaah takdim harus mendahulukan sholat yang punya waktu. Artinya, misalnya menjamak takdim sholat duhur dengan asar, berarti yang wajib adalah melaksanakan sholat duhur dulu, baru setelah itu sholat asar, tidak boleh dibalik. Karena disyaratkan tartib dalam jamaah takdim. Berbeda halnya dengan jamaah takhir, la yajibu at-tartibu bal yusannu. Tartib di dalam jamaah takhir itu tidak wajib, namun disunnahkan. Sehingga ketika seseorang melaksanakan sholat jamaah takhir, misalnya zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, maka ketika dia berada di waktu sholat yang kedua, dia boleh memilih mau sholat asar dulu yang punya waktu ataupun sholat zuhur dulu. Jadi tidak wajib harus sholat zuhur dulu. Namun demikian yang disunnahkan adalah tertib, artinya tetap sholat zuhur dulu, baru kemudian setelah itu sholat asar. Demikian juga dalam kasus menjamak takhir sholat maghrib dengan sholat isya. Artinya, dia melaksanakan sholat maghrib dulu di waktu isya, kemudian dia melaksanakan sholat isya setelah dia melaksanakan sholat maghrib. Naam. Ini adalah 4 perbedaan antara jamak takdim dengan jamak takhir yang disebutkan oleh Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf rahimahullah ta'ala yang disebutkan di dalam kitab beliau At-Taqrirat As-Sadidah. Naam. Walal mu'allifu rahimahullah ta'ala al-jam'u fil marad ila huna wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.